Ayo ke Maros saja semua ada. Popularitas air terjun Bantimurung di Kabupaten Maros sudah tidak diragukan lagi. Namanya sudah melegenda, terkenal hingga ke mancanegara. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan Bantimurung Maros juga kerap menjadi objek penelitian. Kali ini, tim Fajar Wisata akan menjelajah lebih dalam di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Tidak seperti biasa, kunjungan kali ini bukan menikmati segarnya guyuran air terjun dari ketinggian sekitar 30 meter, atau sekedar melihat keindahan berbagai jenis kupu-kupu yang berterbangan, atau menyaksikan tingkah kera endemik macaca maura. Tim Fajar Wisata akan mencoba spot wisata baru di kawasan destinasi wisata Bantimurung, yakni Kano Explore. Tapi sebelum kita mendayung kano, kita spill dulu lokasinya. Kembali lagi di acara Fajar Wisata. Kali ini kita ada di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung di salah satu objek wisata namanya Kano Explorer. Saya Ervin, ikut terus perjalanan saya. Air terjun Bantimurung dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari kota Makassar. Aksesnya sangat mudah karena kita berada di Jalan Nasional Maros Bone Jalur Campa. Sesampai di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, gerbang kupu-kupu raksasa akan menyambut pengunjung. Setelah selesai dengan urusan pembayaran tiket masuk, langsung saja ke spot air terjun. Nah, di samping air terjun, pengunjung harus melewati 115 anak tangga untuk naik ke sungai sumber air terjun. Jarak spot Kano Explore dari air terjun sekitar 300 meter. Jangan lupa registrasi dulu ke petugas kelompok pengelola ekowisata Bantimurung sebelum menyusuri sungai dengan Kano Explore. Pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 per kano untuk 2 orang dengan durasi 20 menit per trip. Untuk biayanya sendiri itu ada kita kenakan Rp50.000 satu perahu dengan kapasitas 2 orang. Kalau untuk durasi waktu 20 menit. 20 menit. Iya. Untuk kedalaman sebenarnya di sini di sungai ini variatif sih. Teman-teman kemarin sebelum melakukan kegiatan ini kanoing di sini, teman-teman melakukan pemetaan sungai. Itu dapatnya titik terdalam ada 7 meteran. 7 meteran titik terdalam. Iya, tapi dengan debit air yang masih lumayan tinggi lah. Mungkin sekarang sudah turun 1 meteran. 1 meter berarti sekarang untuk saat ini sekitar ada 6 meter atau 5 meter ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya rasa itu aman karena ini kita sediakan safety-nya. Itu ada life jacket, jadi mungkin kalau untuk pengunjung yang tidak tahu berenang, saya rasa aman. Terus untuk perahunya sendiri, balance-nya atau imbangnya itu cukup bagus. Soal keamanan saat berkano tak perlu khawatir. Pengelola menyediakan life jacket dan helm pengaman. Sebelum mendayung kano, pengelola terlebih dahulu memberikan briefing ke pengunjung. Selain itu, ada petugas pemandu yang selalu mendampingi kano pengunjung. Kali ini kita sudah bersama Bapak Junaidi Sam selaku Kepala Resort di Bantimurung Bulu Saraung ini. Kali ini kita ada di salah satu objek wisata itu Kano Explore ya Pak? Iya, betul sekali. Ada mungkin ini Pak sedikit beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan. Mungkin yang pertama terkait jam operasionalnya di Kano Explore ini Pak, mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk jam operasionalnya sekarang itu teman-teman dari KPE Bantimurung mulai buka jam 9 pagi, tutup jam 5. Jadi ketika jam 5 sore itu sudah tidak ada lagi orderan yang masuk. Itu kan kalau bisa dikatakan, kalau dilihat dari situasinya di sini mungkin cukup ramai Pak. Mungkin untuk kanonya sendiri yang disediakan untuk pengunjung itu berapa unit Pak? Jadi jumlah kano yang tersedia itu ada 4. 3 untuk pengunjung, 1 untuk teman-teman KPE untuk memandu. Maksimal kanonya diisi 2 orang betul? 2 orang ya, 2 orang satu kano, 2 orang. Kano untuk pemandu beda lagi Pak? Sama. Jenisnya sama, tapi untuk pemandunya dibedakan itu di helm yang biru. Ada pembedanya ya Pak? Iya.
Terus untuk jarak dari perjalanan 1 kali trip untuk pengunjung itu berapa jaraknya, Pak? Jadi jarak dari dermaga yang kita berada di belakang sekarang ini kurang lebih 300 meteran untuk sampai di Danau Toakala. Oh, di ujung sana? Di ujung sana, ya. Itu 1 kali trip? 1 kali trip atau itu pulang balik, Pak? 20 menit pulang balik. Itu durasi perjalanannya? 20 menit, ya. Sampai di Danau Toakala untuk foto-foto, ngambil gambar itu kami teman-teman KPE Bantimurung di sini ngasih waktu durasinya 20 menit. Sekitaran 20 menit, 20 ya, menit, Pak? iya. Terus untuk mungkin ini, Pak, untuk pengembangannya, apalagi kan ini Kano Explore ini sudah mulai dikenal lah, Pak, ya, bisa dikatakan. Mungkin untuk pengembangannya apakah nanti ke depan ada penambahan unit Kano atau bagaimana mungkin dari Bapak sendiri selaku kepala resort di sini? Jadi untuk pengembangan ke depannya itu KPE Bantimurung ini kan binaan dari Taman Nasional Bantimurung yang mendapatkan bantuan usaha produktif. Jadi teman-teman sudah bisa mandiri. Jadi kedepannya teman-teman akan menambah 1 unit lagi untuk kanonya. Karena kalau terlalu banyak juga kano, pengambilan gambarnya jelek di sini. Ya, kami batasi sih untuk penambahan jumlah unitnya supaya teman-teman untuk ngambil gambarnya ini bagus di sini. Kalau untuk sekarang, Pak, unit kanonya itu ada berapa? Ada 4 sekarang. Oh, jadi 4. kalau nambah ada 5. Oh, berarti itu sudah maksimal. Maksimal, ya. Jadi terus untuk kuota untuk perharinya itu teman-teman kami batasi itu untuk 24 pengunjung 24 trip. 24 trip saja, Pak. Jadi 1 jamnya itu ada 3 kano yang beroperasi. Satu kanonya kan 2, berarti 1 jam itu 6 orang yang bisa naik kano. Jadi dengan durasi 8 jam efektif, kita bisa kuotanya maksimal 24 per hari. Selebihnya itu kita close, tidak terima antrian lagi. Kalau misal, Pak, ini kan beda, ini kan hari biasa. Kalau weekend kan itu biasa pasti rame. Apakah tidak ada penambahan jam operasional atau sesuai dengan kami kalau Sabtu Minggu agak cepat buka. Kami buka jam 8 pagi, tapi close-nya tetap jam 5 sesuai dengan close loket di bawah. Jadi adapun kalau ada penambahan, ya minta maaf, kami demi keamanan, kenyamanan, ya kami batasi untuk tidak ada penambahan. Oh, berarti tetap 24 trip. 24 trip. Itu, Pak, untuk misal untuk bagi pengunjung yang ingin bawa HP-nya untuk ikut trip, apakah diperbolehkan atau ada warning tersendiri? SOP teman-teman di KPE Bantimurung untuk HP itu kami sih sarankan untuk tidak membawa HP. Kalaupun teman-teman yang mau bawa HP, silakan saja, tapi itu di luar tanggung jawabnya kami sebagai pengelola. Takutnya jatuh atau bagaimana. Terus di sini disiapkan teman-teman fotografer. Oh, ada fotografer. Ada fotografer di sini. Jadi teman-teman fotografer disiapkan di sini untuk pengambilan fotonya tuh 5.000 satu file. Panjang sungai yang dilewati untuk sampai di Danau Kasik Kebo sekitar 300 meter. Pemandangan spot wisata Kano Explore ini benar-benar mengesankan. Pengunjung disuguhi air sungai maupun Danau Kasik Kebo yang terlihat berwarna hijau. Sesampai di Danau Kasik Kebo, pengunjung juga akan menyaksikan indahnya air terjun di pinggir danau. Kupu-kupu dengan warna-warni yang indah juga menjadi pemandangan yang tak kalah menarik. Mendayung kano dengan durasi waktu 20 menit terasa singkat dengan pemandangan alami yang begitu berkesan. Halo, nama saya Nurul, saya asalnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Dari media sosial TikTok. Iya, tiba-tiba FYP TikTok kan. Nah, terus kelihatannya banyak orang yang datang, ya sudah tertarik ke sini. Seru sekali. Pokoknya di sini worth it lah untuk teman-teman semua yang mau datang dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan pasangan.
happy, tidak rugi lah, worth it. Keselamatannya bagus, terus safety, karena kalau kita naikkan canyon-nya itu kita didampingi, jadi aman lah, tidak ada hambatan apapun. Bagus. Spot wisata Kano Explore ini merupakan destinasi binaan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Melalui program bantuan, Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung berharap kelompok pengelola ekowisata menjadi lebih mandiri. Masih dalam program Fajar Wisata, kali ini kita sudah bersama Ibu Nur Aisyah Amnur selaku Kepala SPTN Wilayah TN Babul. Ibu, ini kami tadi dan kelompok sudah keliling-keliling. Kami tadi dari salah satu objek wisata itu Kano Explore. Ya, saya mau tanya sedikit Bu terkait itu ke Kano Explore. Kapan mulai dibukanya itu Bu? Aktivitas Kano Explore, ya itu untuk aktivitasnya sendiri sebenarnya sudah mulai Agustus ya 2023 kita launching kegiatannya oleh teman-teman KPE Bantimurung didampingi oleh teman-teman dari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Itu kan bisa dikatakan baru ya bulan Agustus ini Bu. Ya. Itu ide wisatanya ada Kano Explore itu dari mana Bu? Kalau boleh saya tahu Bu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman dari KPE Bantimurung itu sendiri sudah menginisiasi kegiatan ini beberapa bulan yang lalu setelah tahun sebelumnya mereka mendapatkan bantuan dari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung berupa kano. Sebenarnya itu aktivitasnya akan dilakukan di danau di depan, cuman keterbatasan mungkin karena kondisinya yang kadang berubah pada saat musim hujan ataupun musim kemarau, akhirnya mereka berinisiasi untuk kenapa tidak mencoba aktivitas Kano Explore ini di atas di Kasikebo ya, di Danau Tolkala itu. Makanya mereka berkomunikasi dengan kami selaku pendamping di Resor Bantimurung ini untuk Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Bagaimana sih kalau mereka bisa beraktivitas dana, apa yang harus mereka lakukan, dan kami dari Resor Bantimurung dan Taman Nasional Bantimurung Saraung memberikan masukan-masukan kepada mereka untuk safety-nya, terus bagaimana mempromosikan aktivitas ini di masyarakat atau wisatawan yang hadir di Bantimurung dan sebagainya. Itu yang membuat mereka akhirnya tertarik untuk ayo kita laksanakan ini, kegiatan ini gitu kan. Bagaimana, kenapa tidak anak-anak muda yang tergabung di KPE Bantimurung ini bisa intinya mengeksplor hasil wisata yang ada di sini, tetapi bisa memberikan tambahan nilai ekonomi bagi mereka sendiri, seperti itu. Kano Explore yang semakin hari semakin dikenal masyarakat, pengunjung yang terus bertambah, membuat ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata tentu menjadi lebih baik. Bahkan berpotensi menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah Pemkab Maros. Ya, inilah yang inovasi yang dilakukan lah, inovasi dan melihat potensi yang ada. Jadi waktu dulu ini kan Bantimurung ini dikenal sebagai the kingdom of butterfly. Jadi kupu-kupu sangat banyak di bawah. Setelah mungkin agak ramai kunjungan dan semuanya, kupu-kupunya juga tetap ada di Bantimurung, tetapi lebih banyak berada di danau di atas, namanya Danau Kasikebo. Di atas disinilah danau yang sangat bersih, sangat biru, sangat tampaknya jernih sekali, dan ini dimanfaatkan oleh teman-teman pecinta wisata atau pengelola Bantimurung untuk melakukan namanya Kano Explore. Jadi ya sambil naik perahu kano itu kita bisa keliling di danau itu dan menikmati bagaimana indahnya danau tersebut dan juga melihat banyaknya kupu-kupu yang soalnya dari bawah pindah ke danau tersebut. Ya, itu sangat cantik lah. Yang paling utama adalah ya ini bukan saya ngomong, kembali lagi para wisatawan dan beberapa
pejabat kita, misalnya anggota DPR ini, dia bilang Maros ini surganya kunjungan wisata. Kenapa? Karena letaknya yang sangat dekat. Letak ke bandara ke Bantimurung, ke Kano itu hanya 30 menit, ke Istana Kars juga hanya 30 menit, tidak perlu lama, sudah tiba di lokasi tempat wisata. Nah, ini saya harapkan semuanya bisa berkunjung, seluruh masyarakat Indonesia. Kita punya wisata yang cantik, ya kita punya tempat wisata di Indonesia, Wonderful Indonesia, dan salah satunya adalah Istana Kars dan Kano Explore. Ya, ayo ke Maros saja, semua ada. Terima kasih. Sudah puas menikmati wahana baru Kano Explore Danau Kasih Kebo Bantimurung? Selanjutnya menjelajah spot wisata apa lagi ya? Ikuti terus jelajah destinasi wisata selanjutnya di program Fajar Wisata bersama fajar.co.id. Sampai jumpa.